Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tempat Berbagi. Baik, di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam membuat aplikasi pembayaran SPP. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah sediakan kode makronya di sini. Kita simpan di dalam Notepad++ supaya sintek yang kita bangun ini sudah sesuai ya, karena setiap penggunaan kode itu harus ada akhir atau penutup dari kode tersebut. Seperti kita ingin menggunakan select, maka di sini penutupnya juga harus ada select. Jadi Notepad++ ini untuk mempermudah saja dalam membaca setiap kode yang kita buat ya. Tetapi sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam database karena ada bagian-bagian tertentu yang sudah kita buat ulang kembali. Pertama, database siswa ini kita sudah rampingkan, yang sebelumnya cukup panjang, dan kemudian di dalamnya sudah ada defining name untuk bayar ganjil, keseluruhan data di bagian sheet data siswa, data SPP sampai nota ini seluruhnya kita sudah menggunakan defining name ya, karena ini nanti akan menjadi sumber rujukan kita dalam pembuatan kode makronya ya. Begitu. Kemudian selanjutnya, meskipun data siswa ini sudah kita rampingkan, tetap untuk sumber data utamanya kita menggunakan kolom kedua, yaitu nama siswa dan kelas di kolom keempat. Nah, ketika kita masuk ke dalam data SPP, maka untuk kelasnya sendiri kita merujuk ke dalam data siswa dengan formula seperti ini. Begitupun dengan ganjil, kita tetap menggunakan sumber data dari data siswa dengan formula yang sama. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk menempatkan kode-kode yang sudah kita buat di dalam Notepad tadi. Pertama kita akan munculkan combo box semester dan tanggal ya, bersamaan dengan user form-nya. Kita copy paste saja langsung. Kita simpan di sini. Untuk labelnya sendiri kita simpan di antaranya, tidak masalah. Jika kita masukkan ke dalam user form activate, maka label tanggal yang merujuk kepada label 12 ini akan muncul bersamaan dengan form pembayaran SPP. Begitu juga untuk kom semester di bagian ini nanti akan otomatis muncul juga bersamaan dengan form pembayaran SPP. Ini ganjil dan genap ya. Selanjutnya kita akan masukkan kode untuk combo box nama. Kita copy paste. Combo box nama ini yang ini ya. Kita simpan di bawahnya. Sini. Bulan string, kemudian ini XI integer. Bulan adalah kom bulan berbentuk tag yang berkaitan dengan combo box bulan bayar. Nah, ini untuk perintah bagian combo box nama. Jadi untuk combo box nama ini berkaitan dengan combo box bulan bayar, juga combo box semester. Untuk ganjil sendiri ini merujuk kepada ini. Kemudian untuk list box 1 ini merujuk kepada ini.
Untuk for i 1 sampai 1000 ini merujuk kepada sheet 3. Di binding name yang telah kita tentukan yaitu bayar ganjil di kolom 2. Untuk for x-nya ini adalah kolom 4 sampai 9. Kita ingin tambahkan dalam bentuk daftar di dalam list box 1. Kita tambahkan bentuk RP. Untuk sumbernya sendiri kita gunakan sheet 3 yaitu ganjil. Setelah itu kita bisa gunakan kode yang sama untuk cash genap. Paling tidak untuk sheetnya saja yang kita rubah. Yang pertama kita gunakan sheet 3, yang kedua gunakan sheet 4. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk pemasangan yang kedua. Itu combo box semester, kita copy paste saja langsung. Kita bisa simpan di bawahnya. Nah, ini combo box semester ini, nama adalah combo box nama berbentuk tag, semester juga adalah combo semester berbentuk tag. Nah, ini apabila combo box semester ini kita klik, kemudian kita pilih di antaranya ganjil atau genap, maka kemudian di dalam combo box bulan bayar ini akan memunculkan bulan-bulan tertentu yaitu Juli sampai dengan lunasi ganjil. Bagian ini kita ingin masukkan di dalam list box tersebut datanya dari kolom 4 sampai 9, dari sheet 3 untuk ganjil, kalau kita sudah membangun bagian ganjil ini, maka kita bisa copy paste langsung untuk bagian genapnya karena tidak ada yang berbeda, hanya cukup merubah bagian sheetnya saja. Oke, baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk pemasangan kode berikutnya yaitu combo box bulan bayar. Kita bisa simpan di bawahnya juga. Combo box bulan bayar ini bagian bulan ya, yang ini. Oke. Ini bulan adalah combo box bulan bayar, kelas adalah combo box kelas dengan bentuk tag, nama adalah combo box nama berbentuk tag. Nah, ini jika kelas dalam keadaan kosong, maka muncul pesan isi kelas terlebih dahulu. Berikut juga nama. Nah, ini apabila kita memilih combo box semester ya, maka pilihannya ada ganjil dan genap. Untuk ganjil, maka kita ingin mencari data dari 1 sampai 1000 dari data sheet 3 kolom kedua. Untuk kelas sendiri kita cek di bagian ini, kelas juga adalah string. Ini adalah data nama dan ini adalah data kelas di sheet 3. Kita bisa cek ya, nih 2, kolom 2 dan kolom 3 seperti itu. Nah, ini untuk combo box bulan bayar berkaitan juga untuk tag sudah bayar. Ini sudah bayar, yang ini kita tidak menggunakan klik sehingga dia akan muncul secara otomatis. Berikut juga dengan tag kurang, ini juga akan muncul secara otomatis. Tag kurang itu yang mana? Tag kurang itu yang ini.
Nah, jika kita sudah membuat kode untuk ganjil, maka kita bisa membuat kode genapnya dengan kode yang sama. Sama seperti di awal, kita hanya cukup mengganti bagian sheetnya saja dari sheet 3 menjadi sheet 4. Berikut juga untuk bagian Oke, selanjutnya kita akan masukkan kembali untuk bagian selanjutnya, yaitu tag bayar. Untuk bayar sini kita langsung copy paste saja, kita simpan juga di bagian menu utama ya, kita simpan di bagian ini. Tag bayar itu adalah tag bayar kurangi tag kurang, sehingga untuk dari tag kembali, kurang, dan bayar ini tidak perlu kita masukkan data. Yang kita masukkan data adalah bagian bulan, semester, nama, kelas, dan bayar. Oke, kita akan lanjutkan untuk pemasakan berikutnya. Ini bagian dari combo button untuk bayar ya. Untuk command button bayar ini banyak sekali perintahnya. Selain juga untuk memunculkan print nota, berikut juga memunculkan bagaimana combo kelas tersebut apakah terisi atau tidak ya. Baik itu combo kelas, combo box nama, combo box semester, sampai dengan tag bayar. Selain itu untuk command button bayar juga ini memerintahkan bagian pelunasan ya. Seperti ini kodenya, bisa langsung dipelajari saja ya teman-teman. Selain itu, di dalam command button bayar juga ini terdapat perintah untuk mencatat transaksi di histori transaksi untuk bagian ganjil maupun genap ya. Untuk bagian sheet 5 ini histori ganjil untuk bagian semester ganjil. Berikut juga untuk histori semester genap di sheet 4. Ini apabila kemudian semuanya sudah terisi, maka nanti akan muncul pesan pembayaran berhasil dan ada PB question antara yes dan no. Jika kita klik bagian yes, maka dia akan masuk ke bagian print nota, yang dimana dia masuk ke dalam cetak nota. Nanti kita akan buat command button atau kode makronya di bagian cetak nota ini. Jika kemudian kita klik no, bagian no, maka dia akan membersihkan seluruh data yang telah kita isi sebelumnya. Kita juga harus membuat command button untuk bersihkan. Nah, ini untuk bagian bukan pelunasan. Oke, berikutnya kita akan coba masukkan kembali. Ini adalah bagian notanya. Bagian yang ini ya. Jangan lupa tidak menggunakan klik di sini atau change. Karena nanti ketika kita klik bagian command button bayar, nanti akan secara otomatis bagian yes ini akan masuk ke dalam cek nota dengan perintah sheet 7, yaitu nota.
Kita lanjutkan untuk bagian bersihkannya. Ini bagian bersihkan. Kita bisa simpan di bawahnya kembali. Ini command button untuk bersihkan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masukkan bagian lain, yaitu untuk command button data siswa dan lain sebagainya ya. Ini kita masukkan saja di bawahnya kembali. Nah, command button 3 ini merujuk kepada ini ya, data siswa. Kita cek bagian properties di sini, command button 3. Kemudian untuk dari sheetnya sendiri, kita ingin memanggil bagian sheet untuk data siswa. Sini data siswa, range-nya itu adalah B6. Kita panggil bagian data siswa untuk B6. B6 berarti di sini. B6. Oke. Begitupun dengan command button 4 untuk bagian data SPP. Untuk range-nya sendiri terpanggil nanti di data C6 sini ya. Sampai kemudian historis semester genap. Di sini kita cek ini historis semester genap. Command button 9 ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk memasukkan kode lainnya. Ini adalah untuk menonaktifkan CMD keluar ya. Menonaktifkan CMD keluar, kita copy saja langsung. CMD keluar yang mana? Kita ingin nonaktifkan CMD keluar yang ini ya, dengan menggunakan rumus yang ini. Pesannya silahkan tekan tombol keluar. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memanggil user form bagian menu utama. Untuk memanggil ini, kalau kita ingin memanggil form pembayaran SPP ini sebagai menu utama atau sebagai tampil pertama kali ketika kita klik, maka kita buat kodenya seperti ini. Lalu kita simpan di bagian this workbook ya, sini. Ini menu utama show. Menu utama merujuk kepada menu utama ini. Selanjutnya untuk command button home, di sini kita ingin perintahkan bagian ini agar ketika kita klik bagian home ini, nanti dia akan masuk ke bagian user form ya, atau menu utama. Kita simpan di mana? Kita simpannya di bagian modul. Kita bisa buat modul sini. Kita buat ini menjadi terpisah ya. Kemudian terakhir kita ingin tambahkan bagian command buttonnya. Untuk kode makro ini sudah kita masukkan seluruhnya. Kita masuk ke bagian assign makro untuk bagian home ya. Nah ini, karena kita sudah masukkan tadi untuk bagian kode makronya, kita klik kanan saja, kemudian kita gunakan assign makro. Kita pilih untuk bagian picture, klik 1 seluruhnya ya.
seperti ini ya. Silahkan tekan tombol keluar, berarti tekan tombol yang ini. Oke, ini data siswa. Kembali lagi. Oke, kalau begitu kita langsung tes saja ya untuk kode makro yang sudah kita bangun tadi, apakah memang sudah berhasil kita buat atau belum ya. Kita langsung klik saja bagian ini. Dia akan otomatis memunculkan form pembayaran SPP. Misal kita masukkan bagian kelas 7. Ini muncul. Namanya juga muncul. Histori pembayaran juga muncul. Bulan Juli dia tidak melakukan pembayaran karena ini sudah bayarnya kosong. Di dalam histori pembayaran juga kosong. Kalau kita masukkan ke dalamnya ini misalkan Rp100.000, maka otomatis untuk kembaliannya 40.000 akan muncul. Kita akan melakukan pembayaran berhasil, print hasil. Ketika kita klik bagian yes, maka dia masuk ke bagian nota print. Kita klik bagian no. Kita akan coba cek bagian ganjil yang ini ya. Ini sudah masuk bagian ganjil. Historinya juga masuk bagian ini per tanggal ini. Ya. Baik, kira-kira itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.